Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas soal-soal turunan. Soal-soal ini bersumber dari sebuah LKS, buku interaktif matematika untuk kelas 11 semester yang kedua. Kasus yang pertama, diketahui bahwa ada ini yang ditanya adalah turunan. Ingat konsep daripada turunan, bahwa di sini adalah ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah an x pangkat n. Jadi yang harus kita lihat kalau misalkan ada fx-nya adalah 8x pangkat 3, ingat turunannya adalah 8-nya kita tulis dulu, pangkatnya di sini kita taruh di depan, kemudian pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Maka di sini ada 8 kali 3, 24, X pangkat 2. Nah, ini kalau 1. Bagaimana kalau misalkan ada 2? Ingat bahwa turunan memiliki sifat. Kalau misalkan Fx adalah Ux ditambah Vx ataupun dikurangkan, baik pada penjumlahan maupun dikurangkan, maka turunannya itu sama dengan U absen X, baik penjumlahan maupun pengurangan, V absen X. Artinya apa? Jadi masing-masing daripada fungsi kita turunkan. Maka dari kasus ini yang harus kita lakukan adalah menurunkan masing-masing. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 8x pangkat 3 min 7 kali x pangkat 2 plus 6x plus 5. Yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah penjumlahannya, kemudian konsep daripada turunannya ya. Kemudian yang kedua adalah ingat bahwa fx ketika dia adalah konstanta, turunannya sama dengan berapa? Betul, sama dengan 0. Coba kita lakukan. Sekarang kita lakukan menurunkan kasus yang diberikan. Di sini ada 8x pangkat 3. 8, 3-nya taruh depan, x pangkat 2. Karena 3 dikurangkan 2 ya, jadi pangkat dikurangkan dengan 1. 7, pangkatnya taruh depan, x di sini 2 dikurangkan 1. Jadi tinggal 1 ya. 1 boleh ditulis, boleh enggak. 6x. 6x, 6-nya kita tulis dulu. X itu turunannya apa? Betul, 1 ya. Jadi tinggal kali 1. Karena diingat-ingat bahwa fx ketika sama dengan x, maka dia turunannya adalah sama dengan 1. Konsepnya sama, pangkatnya di sini adalah pangkat 1. Maka di sini taruh depan, x pangkat 0 itu adalah 1. Maka turunannya di sini adalah 1. Ini 5. 5 ini konstanta. Jadi yang ini tadi kalau konstanta plus 0. Jadi kita dapatkan di sini 24x pangkat 2 min 14x plus 6. Nah, ada nggak tuh jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Kasus berikutnya, turunan pertama. Nah, turunan pertama ini menggunakan konsep yang mana? Nah, menggunakan konsep yang seperti ini. Dia punya fungsi, kemudian dia punya pangkat. Maka kita menggunakan konsep yang ini. Konsep sama saja, yaitu pangkat taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1. Di sini pangkat taruh depan. Tapi karena dia fungsi, maka kita harus turunkan juga fungsinya. Jadi, seperti apa? Kalau di sini, pengen tuliskan lagi, fx-nya di sini adalah 9x pangkat 5 min 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3, kemudian pangkat min 4. Yang diminta adalah turunan yang pertama. Pangkat taruh di
depan. Jadi masih konsepnya pangkatnya sama, taruh depan, min 4. Kemudian ini ditulis lagi. 9x pangkat 5 min 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Pangkatnya dikurangkan dengan 1. Baru kita kalikan dengan turunan daripada fungsi yang ada ini. Kita turunkan tadi. 9-nya kita turunkan. 9 kali pangkatnya taruh depan. Pangkatnya dikurangkan dengan 1. 5 di sini jadi 4 ya. Min 4-nya ditulis. Pangkat 4 taruh depan. Pangkatnya dikurangkan dengan 1. 3 ya. Plus 2-nya ditulis. Pangkatnya taruh depan. Pangkatnya dikurangkan 1. Jadi 2. Maka kita tinggal menghitung. Min 4. 9x pangkat 5 min 4x pangkat 4 kita tulis lagi. Pangkatnya menjadi berapa di sini? Min 4 dikurangkan 4. Min 5. Nah, kita tinggal kerjakan. 9 kali 5, 45. X pangkat 4. Min 4 kali 4, 16. X pangkat 3 plus 2 kali 3, 6 X pangkat 2. Nah, ada nggak jawabannya? Kita lihat ya. Ingat, kalau perkalian boleh diputer-puter. Jadi ini taruh depan dulu boleh. Jadinya yang benar ini adalah yang poin B. Ada min 4, kemudian 45X pangkat 4, kemudian ini pangkatnya min 5. Soal berikutnya adalah seperti ini. Diminta adalah turunan pertama. Bentuknya adalah pembagian, maka konsep yang kita pakai adalah konsep pembagian, rumus pembagian. Yaitu seperti ini. Kalau kalian bingung, kalian boleh menggunakan seperti ini. U absen V min U V absen per V kuadrat. Jika bingung ada XX-nya. U absen V min U V absen per V kuadrat. Maka kasus di sini bisa kita selesaikan dengan cara mendeteksi. Ingat, U itu yang ada di atas, V itu ada yang di bawah. Maka di sini kalau Fx-nya sama dengan 5x plus 7 per 3x plus 4, maka yang jadi UX-nya adalah UX-nya di sini berarti bagian yang atas, U-nya ya, yaitu 5x plus 7. Maka kita punya turunannya berapa? Turunan UX, U absen X-nya 5 ya. Kemudian hanya ini saja, ini sama dengan 0 ya. Kemudian Vx, Vx-nya adalah 3x plus 4. Maka turunannya sama dengan berapa? Betul, sama dengan 3. Nah, kita sudah punya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus turunannya. Karena rumus turunannya tadi adalah turunannya di sini sama dengan U absen V min U V absen per V kuadrat. Jadi tinggal kita masukkan. U absen 5 ya. Kita ganti 5 dikali V-nya 3x plus 4. 3x plus 4 min U-nya adalah kita harus kurung, dibuat kurung. Kemudian dikalikan dengan 3 sebagai V absennya per V kuadrat. V kuadrat berarti 3x plus 4. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Betul, kita uraikan. Yang bagian pembilangnya kita uraikan, kita SCTV-kan seperti ini. 5 dikali 3x, 15x. 5 dikali 4, 20.
Hati-hati ada min di sini ya. Ini ibaratnya min 3. Min 3 kali 5. Seperti itu. Min 15X. Min 3 kali 7. Yaitu min 21 per. Oh ini kurang kuadrat ya. Kita kuadratkan 3X plus 4 pangkat 2. Nah, kita selesaikan. X gabung dengan X 15X dengan min 15X habis coret. Plus 20 dengan min 21 min 1 per. Nah, karena kita sesuaikan dengan option yang diberikan, karena di bawahnya di sini tuh nggak ada 3X plus 4, kita uraikan. Ingat, apa itu? Yaitu A plus B kuadrat sama dengan siapa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Maka penyebutnya jadinya 3X yang kita kuadratkan. Jadinya 9X pangkat 2 plus 2AB. 2 kali 3X kali 4. Yaitu 24X plus B kuadrat, berarti 4 kuadrat 16. Nah, mana nih opsi yang tepat? Yang B ya. Kasus berikutnya, seperti ini bentuknya. Sebenarnya konsep ini sama dengan konsep daripada yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rumus pembagian dua buah fungsi. Kita bisa buat dalam bentuk U absen V min UV absen per V kuadrat. Boleh dalam bentuk yang seperti ini. Tapi hati-hati, di sini penyebutnya belum sama. Apa yang harus kita lakukan? Samakan penyebutnya. Kalau di sini ada fx-nya sama dengan x min 1 per 2x plus 1 plus 3x per 4x plus 2. Maka kita samakan penyebutnya. Coba kalian lihat. Sebenarnya 4x plus 2 ini bisa kita ubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Karena masing-masing ini bisa dibagi dengan 2. Maka bentuknya 2 kali 2x plus 1. Boleh dong seperti ini ya. Karena 4 itu 2 kali 2. Jadi 2-nya boleh keluar. Nah, sudah ada yang sama nih. Ingat konsep daripada menyamakan penyebutnya. Apa yang harus kita lakukan? Karena sudah ada sama, tinggal 2-nya saja. Kita boleh nih kurung di sini, kita kalikan dengan 2. Biar sama penyebutnya. Tapi ingat, kalau penyebut dikalikan 2, pembilang juga harus kali 2. Ini harus pakai kurung juga, karena satu paket. Jadi, 2 ditaruh di bawah, atas juga harus dikasih dengan angka 2. Sehingga penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa gabung. Menjadi seperti apa? 2 kurung X min 1 ditambah 3X. Nah, boleh digabung seperti ini. 2 kali 2X plus 1. Sama dengan siapa? Kita uraikan. 2X min 2 plus 3X. Nah, bawahnya juga boleh kita kembalikan lagi. 2 kali 2X berarti 4X plus 2. Kalau ini 2X sama 3X boleh kita gabung ya. 2X ditambah 5X berapa? 2X tambah 3X ya. 5X min 2 per 4X plus 2. Nah, soalnya sebenarnya ini. Jadi sama ya dengan langkah yang soal sebelumnya. Bentuknya. Nah, sekarang kita mendeteksi kalau soalnya ganti F 5X plus min 2 per 4X plus 2. Kita deteksi siapa yang jadi U? Betul, yang jadi U adalah 5X min 2. Maka turunannya berapa?
U absennya jadi sama dengan 5. Kemudian V-nya berapa? V itu yang bawah, 4X plus 2. Maka V absennya sama dengan berapa? V absennya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita cari turunannya dengan rumus yang tadi yang di sini. Tinggal kita masukkan. U absennya dulu. U absen adalah 5. Kemudian V-nya 4X plus 2. Min. Ini adalah U. Min U. U-nya adalah kurung. 5X min 2 kali V absen. V absennya 4. Per V kuadrat, yaitu 4X plus 2 kuadrat. Kita buka kurungnya, hati-hati di sini ketemu minnya ya. Lalu kita buka kurungnya, 5 kali 4X berarti 20X. Kemudian 5 kali 2 plus 10. Ini ada min 4 ya. Min 4 kali 5X berarti min 20X. Kemudian min 4 kali min 2. Plus ya, karena min ketemu min. Plus 8 per bawahnya. Karena penyebutnya di option diuraikan, kita uraikan tadi ya. Dengan rumus yang sama, yaitu apa tadi? A plus B kuadrat itu sama dengan siapa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, sama dengan A kuadrat berarti 4X dikuadratkan 16X pangkat 2. Kemudian plus 2AB 2 kali 4. 8 kali 2, 8X ya, 8X kali 2, 16X plus 2 kuadrat 4. Nah, baru kita selesaikan. X digabung dengan X. Kalau X digabung dengan X berarti 20X min 20X habis. Tinggal 18 per 16X pangkat 2 plus 16X plus 4. Nah, ada nggak opsi yang di sana? Ada di sini ya. Tapi sebenarnya bentuk ini bisa kita sederhanakan. Kalau kita 16 itu kalau kita sederhanakan 2 kali 9 ya, 18 ya. 2-nya kita buka kurung kayak gini. Ini adalah 8X pangkat 2 plus 8X plus 2. Ini boleh dicoret. Jadinya sama dengan berapa? 9 per 8X pangkat 2 plus 8X plus 2. Ini juga boleh jawaban seperti ini. Ada ya? Ada 2 option ya di sini. B juga. Soal berikutnya seperti ini. Nah, konsepnya dia memasukkan nilainya. Nilainya di sini. Karena bentuknya masih ada merupakan bentuk pembagian, maka kita masih menggunakan konsep pembagian. U absen V min U V absen per V kuadrat. Diulang-ulang biar ingat. Maka di sini kita turunkan terlebih dahulu karena nilai di sini adalah turunannya dengan angka nilai X-nya kita ganti 6. Nah, Fx-nya sama dengan 5 min 2x per x min 7. Maka kita ganti, kita analisis yang jadi U siapa. Maka di sini U-nya adalah 5 min 2x yang bagian atas. Turunannya berapa? Ini ya, turunannya berarti U absen sama dengan min 2. Kalau V-nya adalah X min 7. Turunannya apa? Turunannya adalah 1. Ini ya. Kalau ini 0. Nah,
Tinggal kita masukkan bahwa turunannya ini sama dengan U absen V. Kita tulislah lagi biar ingat terus. Min U V absen per V kuadrat. Nah, U absennya adalah min 2. V-nya adalah X min 7. Min U-nya adalah pakai kurung, jangan sampai lupa. Min 2X, V absennya adalah 1 per V kuadrat. V kuadratnya berarti X min 7 pangkat 2. Yang diminta adalah turunan untuk nilai X-nya kita ganti 6 di sini. Nggak usah kalian uraikan, menyederhanakan, dan kawan-kawannya, karena kita mencari nilai. Jadi cukup kita ganti nilai X-nya menjadi 6. Min 2, jadi X-nya kita ganti dengan 6. 6 min 7, min kurung, karena dikalikan 1 tetap ya. 5 min 2 kalikan. X-nya kita ganti 6. Per X-nya lagi kita ganti 6. 6 min 7 pangkat 2. Nah, min 2 ini lebih mudah, jadi nggak usah diuraikan lagi. 6 dikurangkan dengan 7 min 1 ya. Min 5 dikurangkan dengan 12. Per min 1 pangkat 2. Sama dengan kalau di sini ada 2 dikurangkan dengan berapa ini? Min 7 dibagi dengan 1 ya. Berarti 2 ditambah 7. Sama dengan bagi 1, nggak usah ditulis, 9. Soal yang berikutnya, sama dengan kasus yang tadi. Kita cari turunannya. Kalau ini lebih mudah ya. Kita cari turunannya. Kalau ini adalah fx. Di sini sama dengan ax pangkat 2 plus 7x min 8. Maka turunannya menjadi, ingat, pangkatnya taruh depan, pangkatnya dikurangkan dengan 1. Sekarang kita taruh pangkatnya taruh depan, berarti 2 kali A, pangkatnya dikurangkan 1. Tinggal 1. Plus 7X, 7 min 8, turunannya adalah 0. Jika turunan pertamanya X-nya kita ganti min 1, dia sama dengan 1. Artinya apa? X-nya dari turunan ini kita ganti dengan 1. Nanti disamakan, min 1 kita samakan dengan 1. Jadi 2A, X-nya kita ganti min 1, kita sama dengan kan 1. Jadi 2 kali min 1, min 2A plus 7 sama dengan 1, min 2A-nya ketemu min 6, A-nya ketemu 3. Min 6 ini dari sini ya, pindah ruas ke sini, 1 dikurangkan 7. Nah, kalau A-nya sudah sama dengan 3, yang diminta bukan A loh, yang diminta adalah A-1. Maka A-1 sama dengan 3 dikurangkan 1, yaitu 2. Maka option yang tepat adalah yang B. Kasus berikutnya. Wah, di sini ada bentuk akar. Ingat, konsep daripada turunan itu arahnya selalu dalam bentuk pangkat. Jadi, kalau ada akar seperti ini, kita ubah tuh dalam bentuk pangkat. Jadi, kasus di atas sebenarnya sama dengan fx A kali X-nya pangkat setengah plus 2X. Nah, turunannya jadi seperti apa? Turunannya jadinya, ingat pangkatnya taruh depan, pangkatnya dikurangkan 1. Sama saja. Dari bentuknya harus bentuk pangkat. A kali pangkatnya taruh depan, pangkatnya kita kurangkan 1. Jadi setengah dikurangkan 1. Plus 2X, 2-nya kita tulis, X-nya berarti tetap ya, sama dengan 2 di sini.
Nah, ternyata di sini kalau kita turunkan di sini pangkat min setengah ya. A di sini min setengah plus 2. Nah, di sana diberikan bahwa turunan pertama untuk nilai 9 sama dengan 5. Artinya apa tadi? Betul sekali. Maka kita ganti nilai X-nya sama dengan 9. Jadinya A dikali setengah, X-nya kita ganti 9, pangkat min setengah, plus 2. Ini tuh artinya apa ya? Jadi 9 pangkat min setengah itu sama dengan kalau pangkat dibawa ke bawah seperti ini. Biar negatifnya jadi positif. Pangkat setengah tadi ya, bentuknya adalah akar. Akar 9 seperti ini. Jadi kita dapatkan bahwa 9 pangkat min setengah adalah 1/3. Maka ini kita samakan. Karena sama dengan 5, kita tulis di sini 5. Jadi A dikali 1/2 dikali 1/3 plus 2 sama dengan 5. Nah, kita pindah, yang pindah siapa dulu? Betul, yang pindah adalah yang 2 dulu. Jadinya kalau perkalian setengah dikali 1/3, itu pembilang sama penyebutnya dikalikan jadinya 1/6. Sama dengan 5 dikurangkan 2, yaitu 3. Ini bisa ditulis seperti ini. Maka untuk nyari A-nya, jadinya pindah sini ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Yang diminta siapa? Yang diminta A. Maka A adalah sama dengan 18. Option B. Oke, soal berikutnya diberikan seperti ini. Nah, bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah pembagian, maka kita bisa mendeteksi dengan menggunakan rumus pembagian tadi, yaitu kalau di sini ada fx sama dengan 2x min 1 per ax min 1. Maka kita mendeteksi siapa yang jadi U, siapa yang jadi V. Nah, di sini yang jadi U adalah yang betul, yang atas ya. Maka U sama dengan 2x min 1. Maka U absen ya. U absennya. Bu En hapus dulu. Di sini tadi 2, ini adalah U. Oke, ini adalah 2x min 1. U absennya adalah 2 ya. Baru kita nyari nih V-nya. V-nya adalah yang bagian bawah. AX min 1. Maka V absennya siapa? Betul A. Maka kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Bahwa turunan kalau bentuknya adalah U per V. U per V kayak gini ya. Maka sama dengan U absen V min UV absen per V kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan, kita ganti masing-masing nilainya. U absennya siapa? 2. V-nya adalah AX min 1. Min U-nya adalah 2X min 1. V absennya adalah A per V kuadrat, yaitu AX min 1 pangkat 2. Kita sederhanakan, kita uraikan nilai A, kita SCTV-kan lah ya. Maka kita mendapatkan sama dengan 2AX min 2. Ternyata tidak cukup. Bu En pindah saja ke bawah. Sebentar. Di sini berarti kalau kita uraikan jadinya adalah 2AX min 2. Ingat ini min juga ya, hati-hati. Berarti
min 2AX. Min A, min 1 berarti plus ya. Plus A. Per AX min 1 pangkat 2. Ternyata ini habis ya. Jadi tinggal siapa? Min 2 plus A per AX min 1 pangkat 2. Dan di sana ini ternyata bahwa F absen X-nya kalau diganti dengan 1 itu sama dengan 1/4. Maka kita ganti tuh X-nya sama dengan 1. Jadinya min 2 plus A per ganti 1 berarti X-nya kita ganti 1 kalikan A ya. Berarti tetap A min 1 pangkat 2. Ini sama dengan 1/4. Boleh kita kali silang seperti ini. Atau kalau kita bisa dengan cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya kita bisa mendeteksi nih. Misalkan di sini pembilang sama dengan pembilang, penyebut sama dengan penyebut. Kita cross check angka A-nya ini sama apa enggak. Nah, misalkan kayak gitu. Min 2 plus A itu sama dengan 1. Maka A-nya sama dengan 1 plus 2 yaitu 3. Nah, penyebutnya sama enggak? Kalau A min 1 pangkat 2 itu harus sama dengan 4. Nah, 4 itu 2 pangkat 2 ya. Berarti A min 1, kita akar aja lah ya. Akar 4 sama dengan 2. Maka A-nya sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Ternyata sama. Maka kita sudah bisa mendapatkan nilai daripada A. Yaitu sama dengan 3. Kasus yang terakhir. Nah, diminta sekarang bukan turunan pertama lagi, tapi turunan yang kedua. Apa ya turunan yang kedua itu? Jadi, kalau di sini ada fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 3. Turunan kedua adalah turunan pertama kita turunkan, kemudian kita turunkan lagi, maka kita akan mendapatkan turunan yang kedua. Jadi, simbolnya kalau misalkan turunan yang pertama adalah absennya ada 1, di sini nanti ada absennya ada 2. Konsepnya sama, berarti menggunakan rumus, karena ini fungsi ya, jadi nanti kita turunkan lagi. Pangkat taruh depan, 3. Pangkat dikurangkan 1, dalamnya kurung masih tetap. Jadi tinggal 2. Baru kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung. Yaitu berapa? 2 ya. Ini turunan daripada 2x plus 3, itu 2. Maka sama dengan 6. Kita gabung 2x plus 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah kayak gini, kita turunkan lagi untuk mendapatkan turunan yang kedua. Dengan bentuknya jadinya ada double absen seperti ini. 6-nya tetap sama. Langkahnya sama, pangkat taruh depan. Pangkat taruh depan. Pangkatnya dikurangkan 1. 2 dikurangkan 1, 1 ya. Boleh ditulis, boleh enggak. Setelah itu, karena bentuknya adalah fungsi, maka kita turunkan juga. 2x plus 3 turunannya adalah 2. Nah, angka-angka digabung nih, berapa? 12 kali 2, 24 kurung 2x plus 3. Nah, untuk menyesuaikan dengan jawaban yang diberikan, kita SCTV-kan 24 kali 2x, 48x, 24 kali 3 plus 72. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Segala sesuatu akan lebih berharga ketika kita mencapainya melalui kerja keras. Sampai jumpa.